Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Rika Ramadan selaku dosen pembimbing mata kuliah, teman-teman mahasiswa semua yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan menempuh ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas materi mengenai uji Whitney. Saya, Satrio Gani Sukma, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada siang hari ini. Tetapi sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 orang, yaitu Jikri Abi Yunus, Ade Sudrajat, Ansyela Margareta, dan juga Neng Eva Kurnia. Berikut adalah rangkaian acara yang akan kita lewati. Yang pertama ada sesi pembuka, yang kedua ada sesi penyajian materi, dan yang terakhir ada penutup. Acara yang pertama adalah sesi pembuka. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi penyajian materi. Untuk materi pertama, saya silahkan kepada Jikri Abi Yunus. Saya Jikri Abi Yunus. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji Whitney. Uji Whitney merupakan uji non-parametrik untuk mengetahui apakah ada perbedaan nyata antara rata-rata dua populasi yang didistribusinya sama data yang dikumpulkan dari dua sampel yang independen merupakan alternatif bagi uji T. Nah, untuk teman-teman semua, uji Whitney ini memiliki kelebihan. Apa sih kelebihan uji Whitney itu? Kelebihan uji ini dibandingkan daripada uji T adalah uji ini dapat digunakan pada data ordinal atau data peringkat, data bersifat kontinu. Nah, yang pertama, uji Whitney mengasumsikan bahwa sampel yang berasal dari populasi adalah acak. Jadi uji Whitney ini merupakan sampel bahwa yang berasal dari populasi itu acak ya. Dan yang kedua, pada uji Whitney ini sampel bersifat independen atau berdiri sendiri. Dan yang ketiga yaitu skala pengukuran yang digunakan adalah ordinal. Jadi pada dasarnya uji Whitney ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka dalam uji Whitney ini tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusikan normal dan homogen. Seperti langkah-langkah di slide ini. Bisa kita lihat semua cara pengujiannya, hipotesisnya seperti ini, mencari tabel Z. Statistik ujinya, langkah perhitungannya seperti hitung ranking gabungan dua populasi, membuat urutan dan kelompok 1 dan kelompok 2 dari kecil ke besar, kemudian dihitung dengan asumsi R1 jumlah urutan kelompok 1, R2 jumlah urutan kelompok 2. Cara menghitungnya pun seperti ini. Bisa dilihat di kolom C dengan rumus seperti ini. Dengan N1 jumlah variabel 1, coba kita lihat yang bagian C. N2 jumlah variabel 2, N2 dengan jumlah variabel 2, ambil U minimal untuk perhitungan statistik Z. Nah, untuk statistik Z, kita memakai rumus ini. Dengan asumsi U dinilai terkecil antara U1 dan U2. Minnya, seperti kita lihat, sampai keluar standar deviasi, dan maka seperti ini untuk statistik ujinya. Nah, untuk kriteria pengujian, untuk hipotesis untuk H1, jika statistik J lebih kecil dari statistik tabel, maka HO itu ditolak. Jika statistik hitung lebih besar dari statistik tabel, maka HO diterima. Untuk hipotesisnya bisa kita lihat di tabel. Untuk hipotesisnya untuk H1 bisa lihat juga di tabel ya, bagaimana konklusi dari setiap penarikan statistik uji di atas. Jadi di sini ada contoh soal yaitu
Suatu penelitian dilakukan untuk menguji apakah nilai mata kuliah statistika sosial yang diberikan pada mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi memiliki perbedaan atau tidak. Nah, untuk itu, diambil sampel sebanyak 10 nilai mahasiswa prodi politik dan sosiologi, dengan taraf signifikannya 5%. Nah, lakukanlah pengujian apakah terdapat perbedaan nilai mata kuliah sosial antara mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi, dengan data sebagai berikut yang sudah tertera. Nah, untuk menjawab soal tersebut, yang pertama kita harus menentukan mu1 sama mu2-nya dulu. Nah, mu1 di sini dipilih nilai mahasiswa prodi politik, sedangkan mu2-nya dipilih yaitu nilai mahasiswa prodi sosiologi. Setelah menentukan mu1 dan mu2-nya, selanjutnya kita menentukan hipotesis. Nah, hipotesis yang digunakan pada soal ini yaitu hipotesis dua arah, karena di sini kita ada kalimat untuk menentukan apakah ada perbedaan atau tidak antara nilai mata kuliah statistik, politik, dan sosiologi. Nah, jadi hipotesis yang digunakan itu H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 dengan redaksinya tidak ada perbedaan nilai statistik sosial mahasiswa prodi politik dengan prodi sosiologi. Sedangkan H1-nya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2 atau adanya perbedaan nilai statistik sosial mahasiswa prodi politik dengan prodi sosiologi. Setelah menentukan hipotesis, kita menentukan taraf signifikansi dengan memasukkan alfa yang tadi diketahui di soal 5% atau diubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,05. Lalu kita mencari P dengan rumusnya 1 dikurangi alfa per 2. Kenapa pakai alfa per 2? Karena kita di sini menggunakan hipotesis dua arah. Nah, langsung kita masukin 1 dikurangi alfanya itu kan 0,05 dibagi 2 sama dengan 1 dikurangi 0,025. Jadi hasilnya 0,975. Nah, 0,975 ini kita gunakan untuk menggunakan dalam pencarian Z-tabel. Nah, ditemukanlah Z-tabel dengan nilai 1,96. Setelah menentukan taraf signifikansi, selanjutnya kita menentukan statistik uji. Nah, di statistik uji, kita menghitung yang pertama ranking gabungan dua populasi, lalu yang kedua menghitung jumlah ranking untuk setiap variabel antara R1 dan R2. R1 itu sebagai jumlah ranking prodi politik, sedangkan R2 jumlah ranking prodi sosiologi. Nah, kita bikin tabel antara prodi politik dan prodi sosiologi, kita gabung jadi satu. Seperti di gambar. Lalu masukkan angka yang ada pada soal tadi. Lalu kita mulai menghitung untuk pencarian ranking dimulai dari yang paling kecil. Nah, untuk yang pertama, angka paling kecil itu yaitu 49. Di antara prodi sosiologi dan prodi politik itu cuma ada 1, jadi kita langsung tulis aja 1. Lalu yang kedua, ranking kedua itu ada pada angka 55. Nah, lalu untuk menentukan ranking selanjutnya, ranking 3, itu ada angka 56. Tapi 56 ini kita bisa temukan di prodi sosiologi maupun di prodi politik. Nah, karena ada dua angka ini, untuk menentukan rankingnya kan harus sama. Jadi kita masukin, tadi kan baru sampai ranking 2, berarti untuk menentukan ranking yang 56 itu ke berapa, tinggal masukin ranking 3 ditambah 4 dibagi 2. Jadi 3,5 untuk angka 56 rankingnya itu. Lalu selanjutnya ranking 5 itu ada di angka 59 dan ranking 6 ada di angka 61. Lalu 7,5 ada di angka 63. Lalu 9 itu ada di angka 67, ranking 10 ada di angka 69, ranking 11,5 itu ada di angka 71,
lalu ranking 13,5 ada di angka 72, lalu ranking 15 ada di angka 78, ranking 16 ada di angka 79, ranking 17,5 ada di angka 82, ranking 19 ada di angka 88, dan ranking 20 ada di angka 93. Jadi untuk menentukan kalau misalnya ada angka yang sama, tapi kita harus menentukan satu ranking aja, berarti tinggal ranking selanjutnya ditambah ranking selanjutnya dibagi 2. Jadi kita bisa nentuin buat si rankingnya biar sama nilainya. Nah, setelah menentukan ranking tersebut, ketemulah tadi kan hasil dari ranking jumlah dari R1 sama R2. Nah, R1 itu berjumlah 119,5, sedangkan R2 berjumlah 90,5. Nah, setelah mengetahui itu, kita mencari nilai U untuk prodi politik dengan lambang U1 dan prodi sosiologi dengan lambang U2. Nah, untuk rumus U1 yaitu N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi R1. Kita masukin angkanya. N1 itu 10, N2-nya juga 10, lalu 10 ditambah 10 dikali 10 tambah 1 dibagi 2 dikurangi 119,5 sama dengan 100 ditambah 110 dibagi 2 dikurangi 119,5. Lalu jadinya 100 ditambah 55 dikurangi 119,5. Jadi hasilnya itu 35,5 untuk U1. Lalu untuk U2, N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi R2. Untuk N-nya dimasukkan lagi seperti tadi, yang berbeda hanya di bagian R2-nya saja, yaitu 90,5. Nah, sampai hasil akhirnya itu 64,5. Nah, setelah mendapat nilai U untuk prodi politik maupun sosiologi, di sini kita memilih U yang merupakan nilai yang paling kecil atau U minimum. Nah, U minimum ini terdapat pada prodi politik yaitu 35,5. Nah, lalu setelah itu kita menentukan statistik Uji Z dengan rumus Z sama dengan U dikurangi mu U dibagi sigma U. Dengan U-nya itu U minimal dikurangi N1 dikali N2 dibagi 2 per akar dari N1 dikali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 dibagi 12. Nah, U minimalnya kan 35,5 kita tulis. Lalu N1 N2-nya kan 10 dibagi 2. Lalu dibagi akar 10 dikali 10 dikali 10 tambah 10 tambah 1 dibagi 12. Lalu jadinya 35,5 dikurangi 50 dibagi akar 2100 per 12. Itu sama dengan min 14,5 dibagi akar 175. Sama dengan min 14,5 dibagi 13,23. Jadi hasilnya min 1,096. Setelah menemukan statistik uji, kita menentukan kriteria uji. Nah, karena kriteria ujinya itu tadi menggunakan hipotesis 2 arah, maka kriterianya adalah jika statistik hitung Z lebih kecil sama dengan statistik tabel min Z alpha bagi 2, maka HO itu ditolak. Sedangkan jika statistik hitung Z lebih besar dari statistik tabel min Z alpha bagi 2, maka HO diterima. Nah, kesimpulannya, untuk Z tabel yang kita hitung tadi kan minus 1,096. Sedangkan Z hitung itu kan minus 1,096.
Sedangkan Z tabelnya itu minus 1,96. Nah, minus 1,096 itu lebih besar daripada minus 1,96. Maka HO diterima. Jadi, karena HO diterima, maka tidak ada perbedaan nilai statistik sosial mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji Mann-Whitney menggunakan SPSS IBM, di mana langkah pertama adalah kita akan membuka new database, maka tampilannya akan menjadi seperti yang pada layar. Karena kita di sini akan menguji nilai mahasiswa, di mana terdapat dua prodi politik dan prodi sosiologi, maka selanjutnya kita di dalam kolom pertama itu kita isi dengan nilai, dan kemudian kolom kedua itu kita isi dengan kelas. Di mana prodi politik dan prodi sosiologi itu harus diistilahkan, maka langkah selanjutnya adalah kita membuka values di dalam baris kedua, kita klik dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di dalam values dan label ini kita isi dengan satu prodi politik, dengan values itu 1 dan labelnya itu prodi politik. Kemudian kita add. Nah, setelah di add itu akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan langkah kedua, di mana value itu dengan diisi dengan huruf dengan angka 2 dan label itu dengan prodi sosiologi. Setelah kita add, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah kita sudah mengistilahkan antara dua prodi tersebut, lalu kita pilih OK. Nah, setelah penyelesaian ini selesai, kita akan langsung pindah ke data view, di mana data view ini akan muncul tampilan seperti ini. Di baris itu ada nilai dan kelas. Nah, nilai kelas ini adalah kita akan memasukkan prodi politik itu dengan nilai yang tertera di dalam tabel nilai mahasiswa tersebut, di mana di dalam tabel nilai mahasiswa terdapat prodi politik itu dari nomor 1 sampai nomor 10 itu terdapat nilai 63 sampai 82. Maka kita masukkan untuk prodi politik itu dari kolom pertama sampai kolom 10. Kita masukkan ke dalam nilai. Kemudian untuk kelas, karena kita tadi sudah mengistilahkan bahwa angka 1 itu dengan prodi politik, maka kita isi dengan angka 1 sampai dengan nomor 10. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 kita isi dengan angka 1. Selanjutnya, kita akan mengisi prodi sosiologi, nilai prodi sosiologi. Karena dalam tabelnya nilai prodi sosiologi itu di nomor 1 sampai nomor 10 adalah 69, 56, 4 sampai 49, maka kita pindahkan atau isi ke dalam SPSS tersebut. Nah, ini dilakukan secara bertahap. Dan karena untuk mengisi kelasnya, karena nomor 2 itu kita istilahkan sebagai prodi sosiologi, maka kita akan mengisi kolom 11 sampai kolom 2 itu dengan angka 2. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan mengklik menu Analyze, dan karena muncul tampilan beberapa menu-menu lainnya sesuai dengan apa yang akan kita uji. Karena kita di sini akan menguji Mann-Whitney, maka langkah selanjutnya adalah kita mengklik non-parametric test. Kemudian akan muncul beberapa menu, di mana kita akan mengklik membuka legensi dialog. Nah, di sini akan ada beberapa menu lagi,
Dan karena kita butuhnya adalah Man Whitney, maka kita akan membuka di two independent sample. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, kita akan memasukkan nilai ke dalam variabel test dan kelas ke dalam grup variabel. Maka tampilannya akan seperti ini. Sebelumnya di dalam hasil tersebut ada dalam grup variabel itu ada kelas sebagai tanda tanya. Ini kita cara mengatasinya itu adalah dengan klik mendefine group. Dan kemudian akan muncul seperti ini. Nah, untuk menghilangkan tanda tanya tersebut, seharusnya kita mengisi grup 1 itu dengan angka 1, grup 2 itu dengan angka 2. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah mengistilahkan bahwa angka 1 itu sebagai prodi politik dan angka 2 itu sebagai prodi sosiologi. Setelah itu kita isi dan akan muncul seperti ini. Nah, jika tanda tanya tersebut sudah menghilang, maka ini sudah bisa kita uji. Tetapi sebelumnya kita akan menguji Man Whitney. Di dalam tes tipe ini ada beberapa pengujian. Karena kita akan menguji Man Whitney, maka kita harus menceklis Man Whitney tersebut. Lalu klik OK. Dan selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan hasil dari pengujian yang dilakukan dengan uji Man Whitney menggunakan SPSS IBM. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Saya Satrio Gani Sukma selaku moderator pada presentasi hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan atau kekeliruan yang terjadi. Saya juga ucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing dan teman-teman atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum.